Tuhan, walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada di sisi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kesungguhan hati kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, beracaralah pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kasih yang
saudara, luar biasa ya tentunya. Tidak terasa sudah masuk minggu ketiga ini ya. Minggu pertama dulu kita masuk dengan program streaming, minggu kemarin dengan juga video, dan hari ini kita akan buat sesuatu yang berbeda. Ya, tentunya ada satu progres yang lebih baik dari program dari sorga di tengah-tengah badai COVID-19 yang masih Tuhan izinkan, tapi sedikit lagi selesai semua ini. Percayalah, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 2 ayat 13. Ya, ada tema dan ada subtemanya. Demikian firman Tuhan, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya ulangi, Yakobus 2 ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi penghakiman akan berlaku atas orang yang tidak punya belas kasihan. Tetapi perhatikan, belas kasihan artinya orang yang punya belas kasihan, punya compassion of God, akan menang pada hari penghakiman. Ya, sesuai dengan temanya hari ini dari Yakobus 2 ayat 13, belas kasihan Tuhan, belas kasihan Kristus akan menang atas penghakiman, atas hari penghakiman. Kapan itu hari penghakiman? Tentunya nanti sebentar lagi. Kalau ini dunia sudah habis selesai, kita akan menghadap pengadilan tata putih, tata Kristus, di mana semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya, menurut kepercayaannya. Dan ada satu kitab yang terbuka, yaitu disebut kitab kehidupan. Dan bagi orang-orang yang namanya ada tercantum di dalam kitab kehidupan, dia akan menang. Tentunya ada syarat. Nama orang tercatat dalam kitab kehidupan harus percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang punya belas kasihan untuk menyelamatkan manusia melalui inkarnasi. Tuhan menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, ya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, pada saatnya setelah kita ditebus oleh darahnya yang kudus, kita lahir baru, dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudusnya, kita juga masuk di dalam baptisan api. Menurut saya ini juga termasuk baptisan api buat semua orang tanpa terkecuali. Siap atau tidak siap, dunia sedang masuk dalam satu persiapan untuk masa penghakiman. Saudara, puji Tuhan, kita bisa lewati badai, walaupun memang ada saudara-saudara kita yang terkena, yang harus mengalami kematian. Tapi kalau barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, biasanya kalau orang yang mau meninggal itu kan pasti berseru kepada nama Tuhan. Kalau orang masih senang hidupnya, dia kadang-kadang lupa sama Tuhan. Tapi kalau udah the last minute, saudara, saya mau saksikan, baru saja berapa hari yang lalu, saya kayak rasa mengalami gak enak di jantung saya. Ya, bangun pagi karena ada dengar berita terus, katanya yang si A meninggal, yang si B meninggal, COVID-19 udah angkanya sekian banyak. Akhirnya membuat hilang damai sejahtera. Dan itu mengganggu, agak mengganggu. Ada damai sejahtera yang hilang itu membuat pemeliharaan Tuhan itu terganggu atas hidup saya. Ya, sehingga terjadi sedikit gangguan. Saya sempat periksa juga, bukan takut sama COVID-19 ya, enggak, takut jantung. Karena 14 tahun yang lalu saya pernah kena jantung. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan tanpa operasi, tanpa bypass, tanpa dipasang ring. Itu karena kemurahan dari Tuhan Yesus. Dan ini terjadi lagi. Saya dapat ayatnya dari Tuhan, Tuhan bilang, aku akan sembuhkan
Tuhan kasih pemulihan. Kenapa? Ada tugas yang Tuhan masih percayakan untuk seemban untuk dikerjakan, yaitu untuk kita sama-sama dengan semua orang percaya. Bahkan kita juga sudah dengan lintas agama membangun Indonesian Crisis Center untuk mencurahkan yang namanya belas kasihan terhadap sesama. Jadi temanya belas kasihan Kristus menang atas penghakiman, dan subtemanya yaitu iman dan perbuatan yang mengalahkan badai COVID-19. Ya, iman dan perbuatan yang mengalahkan badai COVID-19. Ya, di bawah saja ini ayatnya dari Yakobus 2 tadi ayat 13, sekarang Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 22 saya akan bacakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dia bilang dia punya iman tapi dia tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saya langsung diingatin, saya potong sedikit sebelum saya lanjutin ayat 17, karena Roh Kudus langsung ingetin. Ingat waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hari itu Tuhan sudah mengadakan berbagai mujizat, khotbahnya, hari sudah sore, murid-muridnya sudah mau kembali saja, tapi Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Ada 5.000 orang, itu baru laki-laki saja, belum ada anak-anak dan perempuan. Murid-muridnya gak mau pusing, capek dia. Sudah layanin, sudah melayani, sudah mendoakan. Masa ada tugas lagi, yaitu memberi makan. Ya, uang 200 dinar aja gak cukup dikatakan begitu. Ya, mereka sudah capek. Biasanya kalau orang lelah, timbulnya tidak punya belas kasihan, karena dia pikir, udah saya udah capek, ngapain lagi ngurusin orang lain. Kan yang penting gereja sudah kasih makan secara rohani. Tuhan udah kasih makan kok, makanan rohani. Tuhan sudah sembuhkan yang sakit. Sekarang masalahnya mereka harus dikasih makan. Tapi Tuhan bilang, itu tugas kamu. Kamu harus memberi mereka makan. Ya. Periksa apa yang ada. Ternyata puji Tuhan, ada satu orang anak. Makanya kita harus seperti anak kecil. Dia punya 5 roti 2 ikan. Dia tidak sembunyikan, tapi dia bagi untuk kepentingan bersama. Saudara, apa artinya 5 roti 2 ikan? Tapi dengan ketulusan anak ini, ya, dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengucap syukur. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan suruh duduk berkelompok-kelompok dan dibagi-bagikan, ya, lewat murid-muridnya. Muridnya tidak ambil dulu, tapi dia bagi-bagikan ke setiap jemaat, ke setiap umat di situ. Dan apa yang terjadi? Mujizat untuk 5.000 orang. Lebih 12 bakul. Bukan sisa, lebih. Kalau sisa itu bekas makanan. Ini lebih. Murid-muridnya kebagian semua. Ada 12 murid, 1 murid 1 bakul. Coba kalau waktu itu muridnya tidak melakukan, ya, apakah ada mujizat? Tidak akan ada. Begitupun sekarang gereja. Lewat kejadian ini, gereja harus bangkit. Orang percaya harus bangkit, memberi makan. Bukan hanya rohani. Kalau rohani, ya, itu bagian dari Tuhan. Mana surga. Tapi Tuhan minta, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus punya belas kasihan. Dan di sini buktinya kita punya iman. Bukan iman tanpa perbuatan. Iman yang harus ada perbuatannya, yaitu dengan belas kasihan. Memperhatikan. Punya belas kasihan. Bukan kasihan ya kamu, saya doakan perut kamu kenyang. Gak bisa, saudara. Ya. Tuhan mau semua seimbang. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Holistic ministry. Gereja yang cakap. Amsal 31.
ayat 10-31. Istri yang cakap itu saudara bisa baca sendiri. Gereja yang melakukan persiapan preparation untuk kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai. Saya lanjutkan ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara boleh bilang, saya punya iman, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak punya perbuatan, mati. No. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku, Yakobus katakan, ini rasul doa Yakobus. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Ditantang ini. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi buahnya kelihatan, saudara. Bukan cuma ngomong tok. Karena kerajaan surga bukan bicara soal, bukan hanya terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Ada bukti, ada buahnya. Engkau percaya, ayat 19, bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi setan percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, orang dia tahu kok itu Tuhan. Plus dengan gemetar. Kita percaya tapi tidak gemetar. Kita tidak punya rasa takut. Ya, kita tidak punya compassion. Hai manusia yang bebal. Wah, keras sekali di sini. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tong kosong nyaring bunyinya. Teori aja semuanya. Ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Dia punya iman, dia percaya sama Tuhan Yesus. Kepada janji Tuhan, dikasih anak. 25 tahun dia tunggu. Tapi setelah itu Tuhan uji. Bukan hanya imannya, perbuatannya mana. Mau nggak kamu persembahkan? Dia lakukan ini. Saudara, mari kita sekarang waktunya tidak berteori, kita praktek sama-sama. Ya, ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi mau punya iman yang sempurna, harus dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman kita nol. Saudara, mari, saya pun masih banyak kekurangan. Kita semua hamba-hamba Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Jalan jahat itu artinya apa? Cuma ngomong doang, saudara. Gak ada buktinya. Ayo gereja bangkit. Bangkit semua, jangan sembunyi terus-terusan juga. Ya, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut sama COVID-19. Kita tidak menantang maut. Tapi kalau memang Tuhan izinkan sesuatu, saudara percaya nggak? Kalau dia nyentuh ke kita pun dia mati itu COVID-19. Karena ada Roh Kudus, roh yang lebih besar. Ya, bukan sombong rohani, saya katakan ini saudara. Bukan, kita tidak pernah menantang. Atau saudara terus kita mulai menghakimi teman-teman, saudara-saudara kita hamba Tuhan yang meninggal, dikatakan orang itu tidak berhikmat. Sombong sekali kita. Tidak berhikmat. Wah, menantang. Enggak, saudara. Memang dia sudah ditakdirkan. Kalau dia kena COVID-19, kalau Tuhan menghendaki dia sembuh, bisa nggak sembuh? Pasti bisa. Saudara, kita ngumpet dimanapun, kalau kena waktunya meninggal, ya meninggal, saudara. Nggak usah kena COVID, saudara. Ya, influenza biasa aja, flu biasa aja, orang begitu banyak yang meninggal. Ya, singa mengaum, singa ompong. Siapa ini? Iblis. Diam. Ya, tenang. Mari kita unity di dalam iman kita. Kita punya kuasa untuk mengikat, mematahkan bersama-sama. Siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Yaitu iman kita. Iman kita. Kita bersama-sama, dua orang sepakat. Hari ini kita bersepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 atas Indonesia sudah dipatahkan. Diam, hancur semua sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan atas dunia, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya. Tapi saat ini, kalau Tuhan berkenan, kita pakai otoritas itu dalam waktu selesai. Ya, tapi Tuhan mau lewat kejadian ini, apa sih yang harus kita pelajari? Ternyata Tuhan mau kita punya belas kasihan.
Ya, karena kasih kebanyakan orang akan semakin dingin hari-hari terakhir ini. Saudara, oke, sekarang pertanyaannya, ya mungkin di dalam studio ini kita juga sedikit boleh ada tanya jawab. Ada ibu dan bapak di tempat ini boleh kasih 1-2 pertanyaan tentang iman dan perbuatan, tentang belas kasihan Tuhan. Dipersilakan Bu, silakan. Sesuai dengan tema khotbah tadi bahwa kita harus mempunyai belas kasihan Kristus. Terus bagaimana dengan ciri-ciri orang yang tidak punya belas kasihan itu? Saudara masih ingat nanti Tuhan akan pisahkan antara domba dan kambing. Matius 25. Ya, pada hari-hari terakhir, pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Siapa orang-orang itu? Orang yang paling hina, saudara kita yang mengalami pertolongan. Ya, itu gambaran daripada Kristus. Nah, kalau orang punya belas kasihan, dia bukan cuma bilang, kasihan ya kamu, kasihan ya kamu. Oke, saya nggak punya apa-apa. Saudara, kita punya hati dari Kristus. Ya, kita bisa doakan mereka dan kita bisa menjadi saluran berkat. Sekalipun saudara nggak punya uang, saudara bisa ajak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain yang punya. Mereka takut keluar, nggak apa-apa, kita yang menyalurkan, saudara. Ya, memang ada resiko waktu dibagi, waktu jalan, tapi percaya, ya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, saya percaya, ya, Tuhan menjaga kita dengan sempurna, dibungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kalau kita punya belas kasihan, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Orang percaya yang punya apa? Belas kasihan. Ya, orang yang percaya yang selalu memberitakan Injil kerajaannya. Karena Kristus akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Pasti Tuhan jaga kita. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan, siapa yang sudah ditetapkan untuk ditawan, ya ditawan. Siapa yang ditetapkan mati karena pedang, ya mati karena pedang. Itu udah ada takdir, saudara. Ya, saudara, kita nggak usah takut. Ya, ada orang-orang yang disiapkan untuk jadi martir. Ada orang-orang yang memang tidak jadi martir, tapi dia hidup untuk Kristus. Mari, saya mengajak kita bangkit sama-sama. Jadi harus ada satu. Begitu ada tadi pertanyaan ibu, cirinya apa sih orang yang punya belas kasihan? Orang yang punya belas kasihan, begitu dia lihat seseorang yang perlu tolong, dia akan berusaha menolong tanpa pikir panjang lagi, saudara, tanpa pertimbangan A, I, O, E, O lagi. Ya, saudara masih ingat orang Samaria yang baik hati? Ya, jatuh ke tangan perampok, ada orang Lewi lewat, ada hamba Tuhan lewat, ditinggalin begitu aja. Ya, begitu orang Samaria dia angkat, dia naikin di atas keledainya, dia bawa ke penginapan, disiapin uangnya. Saudara, itu yang Tuhan mau, belas kasihan itu. Saya tahu Tuhan sedang menguji kita semua. Jangan berteori lagi, saudara. Karena Tuhan mau sekarang prakteknya. Doa, bersatu dalam doa. Tengking selesai. Tapi bukan sampai di situ. Nggak sampai di situ, saudara. Siapin. Buat lumbung-lumbung. Buat lapangan-lapangan pekerjaan. Hamba-hamba Tuhan. Pengusaha-pengusaha Kristiani yang sudah berhasil. Kalian keluar. Bangkit. Bersatu sama kami. Sama-sama kita jalan. Ya, kami ada sebentar selesai program ini, kita akan ada talk show. Kita bersama-sama pakai Zoom. Ya, ini bisa terus berlanjut mungkin 1-2 jam ke depan. Kita punya program yang Tuhan sudah siapkan untuk membuat lapangan pekerjaan, memperlengkapi anak-anak Tuhannya. Nanti itu kami akan lanjutkan. Tapi yang berikutnya mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk ya untuk program berikutnya. Karena sekarang sudah, kalau khotbah baik, nggak salah ya, tapi ada profetik, ada apostoliknya. Khotbah profetiknya.
doa profetiknya, tapi perbuatan itu apostoliknya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita, kita akan masuk di dalam program apostoliknya, ya, bekerja sama dengan gereja-gereja, ya, dan juga Koperasi Maranatha Indonesia dengan satu company besar, IPFX namanya. Nanti kita akan bahas. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita akhiri dulu supaya nanti bisa masuk the text, bisa tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita satukan hati. Aba Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan yang sempurna, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang sedang kena COVID, kiranya Tuhan oleh belas kasihan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih mereka semuanya. Kami bersatu hati, kami minta kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah katakan, sudah selesai. Dan Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan bangsa-bangsa, pulihkan Yerusalem Tuhan Yesus. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, persiapkan kami, berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, hati-Mu sendiri. Berikan pada kami iman yang sempurna itu Tuhan. Iman dan perbuatan Tuhan Yesus. Perbuatan Kristus. Kami unity di dalam doa. Kami unity di dalam pekerjaan-pekerjaan. Untuk menyalurkan berkat. Untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Untuk bekerja sama dengan pemerintah dan kami Indonesia. Bahkan dengan pemerintahan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga transformasi boleh terjadi. Transformasi boleh terjadi. Penuaian jiwa beribu-ribu laksa terjadi. Dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah dipanggil terlebih dahulu. Tuhan, kami tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menghakimi mereka. Karena kalau Tuhan menghendaki mereka sembuh pada saat mereka kena COVID, mereka sembuh. Tapi Tuhan, buat mereka karena memang mereka sudah selesai, maka mereka boleh kembali ke rumah Bapa. Untuk itu Bapa kuatkan keluarga besar mereka yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah dipanggil terlebih dahulu Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat atas kota kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah bangsa-bangsa. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan untuk program apostoliknya. Kiranya Tuhan mengurapi. Sehingga pembicaraan kami, Tuhan yang mengurapi. Dengan kawan-kawan kami, Tuhan yang dari Malaysia. Baik itu IPFX Holding, Tuhan Yesus. Untuk IPFX Capital Limited yang bekerja sama dengan Koperasi Maranatha Indonesia, dengan program CSR-nya, Corporate Tuhan Social Responsibility. Tuhan, biar ini menjadi terobosan di akhir zaman. Untuk Tuhan kami mempersiapkan, sebagaimana firman-Mu katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami juga. Berdoa dan bekerja, ora et labora, terjadi Tuhan di IKOMA, IPFX Koperasi Maranatha Indonesia. Diberkatilah keluarga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, bahkan seluruh rekan-rekan pengerja Tuhan, juga seluruh Tuhan tim manajemen dari Koperasi Maranatha Indonesia, dari IPFX Holding Tuhan Yesus, IPFX Capital Limited. Dan sebentar Tuhan juga mengurapi hamba-Mu sebagai Tuhan moderator, juga untuk membawa kami bisa ada talk show Tuhan, ada tanya jawab. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini tanggal 3 April 2020, saya ingin menginformasikan sebuah kabar gembira, yaitu ada sebuah program untuk rakyat Indonesia, yaitu program CSR. CSR merupakan kepanjangan daripada Corporate Social Responsibility. Dalam bahasa Indonesianya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR ini bernama CSR ICOMA, kepanjangan dari IPFX, Koperasi Maranatha Indonesia. Apa itu IPFX? IPFX adalah sebuah perusahaan triple P, PPP, yaitu Private Placement Program, bergerak di bidang finansial secara internasional dan global, di bidang gold, emas, kemudian forex, foreign exchange atau mata uang, juga di bidang saham atau equity. Perusahaan ini mengalokasikan dananya untuk rakyat Indonesia yang bernama program CSR ICOMA. Yaitu bagi rakyat Indonesia yang terbatas keuangannya, perusahaan ini memberikan sebuah program bagi hasil keuntungan, yaitu sebesar 5 sampai dengan 10% per bulan. Juga program ini memberikan bagi hasil keuntungan atau sisa hasil usaha dari Koperasi Maranatha Indonesia. Dan program ini juga memberikan edukasi secara online untuk entrepreneurship, belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, entrepreneurship atau kewirausahaan di dalam edukasi online digital senilai 50 juta rupiah. Jadi segera daftarkan diri Anda kepada Koperasi Maranatha Indonesia untuk mengikuti program CSR ICOMA ini. Terima kasih. Sukses selalu.